waktu di angkatan 7, waktu itu akses di angkatan 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu nggak ada. Sampai kita ngadain acara waktu pertama kali aku panitia, kemudian istri itu gajian 21. Aku di pemantapan. Pertama kali Mas Pembi itu hadir setelah 11 tahun nggak pernah hadir. Mas Pembi angkatan 2. Itu waktu di angkatannya Meta, berarti tingkat 20, tingkat 21. Dari situ mulai ada almarhum Mas Joko angkatan 4 ya. 6 sorry, angkatan 6, terus waktu itu terus Mas Andi Antono itu juga masuk. Nah kebetulan waktu itu hubungan kami dekat dengan alumni satu karena waktu itu memang narasinya berhenti di satu gitu, ada angkatan pendiri. Cuma memang aku baru bisa menyentuh Mas Bayu Gardia itu di tahun ini atau Mas Bayu Gardia. Alhamdulillah waktu itu Tiko ini sekaligus agak loncat. Tiko ini membawa satu piala. Jadi se-inklusif apa dan se-progresif apa ya. Di angkatan itu ada namanya Wanagama Rally. Wanagama Rally itu apa ya? Kehutanan ya bikin ya. Kehutanan UGM. Di tahun 99 Garcia itu juara 2 Wanagama Rally. Setelah sekian tahun. Ya. Alhamdulillah di angkatanku aku ngirim 4 tim. Alhamdulillah Tiko ini dan timnya dan angkatannya Meta kita mengembalikan lah piala juara 1 nasional Wanagama Rally. Jadi cuma 2 piala saja. 99 itu juara 2 dan angkatanku juara 1 nasional waktu itu. 99 tahu nggak orangnya siapa? Waktu itu ini ada di sini. Oh iya. Ini. Oh, nah, jadi waktu itu kami juara 2. Iya, juara 2. Nah, terus aku waktu itu memang komitmen. Aku pengen kembali juara 1 aja. Aku memang sebagai istilahnya ketua pelatih ya waktu itu. Aku pelatih waktu itu. Aku ngirim tim. Alhamdulillah ikut juara 1 nasional, mengembalikan piala itu. Terus kalau misalnya kayak tadi naik gunung, terus undang ekstrakurikuler lain itu memang sering dilakukan saat ini. Jadi kita memang ketika pepat kita pasti ada tim tim ini dari PMR. Misalnya ada 7 ya, berarti PMR pasti ada 7. Ada si Bima. Bima itu yang sekarang di Mac. Di magazine gitu. Gajul. Ada 2 orang perwakilan. Terus ada OSIS, ada MTK. Jadi perwakilan karena istilahnya apa ya, tanggung jawab kita adalah laporan kerja. Sebenarnya di tahun kami memang beberapa nama-nama, beberapa hal administratif memang kami cakapkan. Sebenarnya tujuannya bukan kayak mungkin narasi-narasi kayak kenapa program kerja, kenapa program main gitu. Ini merumuskan narasi itu karena tuntutan sekolah ini sekarang sudah semakin tumbuh, semakin diadaptasi dengan aturan-aturan yang ada gitu. Sekolah menurut kami nggak boleh namanya kok program main gitu. Apalagi kita statusnya sudah organisasi. Maka dari itu kita harus menaati satu tatanan organisasi. Organisasi itu kan berarti dia sudah jelas alurnya. Sebenarnya tujuan panjangnya adalah untuk pengadilan. Jadi waktu itu angkatan kami, angkatan 20 memang fokusnya adalah ini kalau dibiarkan tidak ada tatanan atau tidak ada ART atau apa, pengadilannya akan jelek. Akan jelas ini apa yang mau diturutin. Apalagi semakin sini semakin kecil. Biasanya akan berkurang. Makanya kita memutuskan waktu itu kita mengundang dari angkatan 1 kebetulan karena Mas Bayu Gardian Mas Bayu Mas Ferdi angkatan 2, 3, 4, 5 yang nggak ada tuh angkatan 7 terus 8, 9 sampai angkatan 21 itu hadir semua alhamdulillah perwakilan satu-satu. Jadi istilahnya kami secara ADART bisa mengesahkan mengesahkan ADART-nya. Kita memang banyak narasi di banyak
karena kami masih junior ya kita mengikuti narasi yang disepakati oleh forum Iya. Tapi alhamdulillah memang saya juga sangat-sangat excited bertemu dengan senior. Ini mungkin sedikit gambaran terlebih dari kesehatan. Alumni Glasial itu sekarang kebetulan saat ini aku nge-handle ada namanya dana alumni Mas Ian. Jadi alhamdulillah narasinya itu dibangun ketika Glasial angkatannya Kim, anaknya Pak Tata pembina. Waktu itu kelas motor bilang berubah. Waktu itu Mas Fendi menginisiasi kita urunan untuk mengganti motor itu. Dari situ kita beli 2 motor, modalnya kurang lebih 45 juta dari angkatan 1 sampai angkatan 23. 45 juta. Kita belikan 2 motor Honda Beat. Itu kita kasih waktu upacara gitu, pamer gitu istilahnya gitu. Nah terus alhamdulillah diinisiasi lagi. Jadi waktu itu Mas Tomdo pegang kor angkatan, terus Mas Tomdo itu menyerahkan ke angkatanku, dan sampai sekarang aku belum menyerahkan karena aku belum nemuin satu kor angkatan gitu. Jadi masih posisi kor angkatan kor alumni ada di angkatanku. Itu kita udah 4 kali kita urunan tiap tahun. Jadi narasi besarnya karena zaman tadi berubah kan. Ada hal yang harus disesuaikan adalah sekarang kan sekolah nggak boleh ada iuran OSIS. Iuran kalau dulu masuk tiap semester itu ada SPP 250.000 per bulan gitu. Sekarang nggak boleh. Yang mengakibatkan teman-teman atau adik-adik kita itu nggak bisa berkegiatan. Padahal di angkatanku aja dana OSIS itu dapat 8 juta. Dapat 8 juta kita harus sponsor 20 juta. Sekarang dana cuma 2 juta ya. Padahal sekarang untuk sewa mobil atau bis aja nggak bisa. Akhirnya waktu itu diinisiasi oleh Mas Tomlo angkatan 9. Kita ayo Dewi nyempuyung adik-adik Dewi menulis kegiatan. Ibaratnya kayak slogannya Muhammadiyah, hidup-hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan dari Muhammadiyah. Kalau kayak gitu. Jadi narasinya adalah angkatan waktu itu angkatan 7 sampai angkatan 22 juga iuran 1 juta per tahun. Kalau misalnya buat angkatan itu 25 1 juta per tahun cuma 25.000 per orang gitu. Nanti 40.000 per orang atau 100 rupiah per hari gitu kan ibaratnya. Angkatan 1 sampai angkatan 7 narasinya ya masa cuma 1 juta. Berarti kayak gitu. Alhamdulillah ini udah berjalan 4 kali. Kemudian aku juga akan handle uang itu yang deliver ke teman-teman ada lalu. Alhamdulillah kemarin itu rata-rata 20 juta, 25 juta, dan ini juga digunakan untuk adik-adik kita ini baik renovasi, baik membeli alat, ini instruktur profesional. Jadi sebenarnya narasinya itu semangatnya masih sama. Kalau aku ya kerasa ya, narasinya itu masih sama karena aku mengawal mereka gitu, 12 tahun dari angkatan 20 sampai sekarang. Narasinya masih sama gitu, cuma lebih berbeda aja, lebih berbeda aja caranya. Cuma semangat kompetisi halaman, main atau apa mungkin ya kurang lebih sama. Sekarang istilahnya alhamdulillah 4 atau 3 angkatan ya, 3 angkatan atau 4 angkatan ya. Uang alumni. Yang kamu jadi itu dapat angkatan ya? Angkatan 29 itu udah mulai yang 1 juta per angkatan. Ya, nanti 29, 30, 1 ya. Ya, berarti 3. Alhamdulillah itu yang saat ini mungkin bisa kurang lebih dibanggakan. Ya, satu-satunya alumni dengan dana satu organisasi dengan dana terbesar di Semansa itu Glasial ya. Oke. Saja dana tahunannya cuma 2 juta. Glasial punya kurang lebih itu update bagaimana perkembangan Glasial sampai sejauh ini. Lalu seperti itu Mas untuk memberikan. Alhamdulillah ya aku mengawal adik-adik ini lebih kayak biar semangatnya masih sama. Ya dalam konteks organisasi kemudian sebenarnya kan gini ya, kita di angkatan kami ini kan sporadis, lebih bertumpu ke passion, sangat instinktif gitu ya kira-kira ya semacam itu, dan terbentuklah sebuah tradisi dalam tanda kutip. Pada kalian itu kemudian itu terinstitusionalisasi kan gitu kira-kira. Nah iya kan, jadi organisasi apa segala macam.
mungkin kalau ngelihat kemudian penjelasan tentang logo dan segala macam, aku ngerasa bahwa dokumen-dokumen organisasi kalian itu sangat ketinggalan dengan apa yang kamu ceritakan. Maksudku ya. Kalau kita ngomong organisasi kan kita ngomong ADART lah, keputusan organisasi ini itu apa segala macam yang, ya kan, merumuskan apa yang kalian kerjakan. Tapi penjelasan tadi misalnya dari soal logo misalnya itu masih terasa outdated gitu dengan jadi praktek sosial kalian itu jauh lebih melampaui daripada aparatus simbol-simbol atau kelengkapan organisasional ini. Nah ini perlu ditunjuk karena ini bukan soal sekedar administrasi tapi juga bagaimana kemudian ini menjadi sebuah sumber yang berharga untuk pengadaran berikutnya. Iya kan? Seperti itu. Jadi mungkin pada suatu hari Glasial punya dana yang banyak gitu, mungkin bukan untuk naik gunung bisa jadi gitu. Tapi misalnya nih membangun pertanian organik misalnya, hal-hal seperti itu gitu, yang mungkin sudah sangat berbeda dengan cara kami bersenang-senang pada waktu itu gitu. Jadi pertanyaannya atau tantangannya adalah bagaimana kemudian mesin kegembiraan dan kolaborasi ini itu juga terwujud atau mewadak di dalam organisasi formal teman-teman. Nah, kira-kira itu mungkin ya. Gitu sih kira-kira tanggapan itu. Tujuan apa waktu itu angkatan 9 menginisiasi karena kalau mereka nggak ada dana, mereka tuh iuran kemarin aja mungkin sedikit cerita waktu tepat ya, tepat tuh iurannya sekarang tuh 150.000. Padahal itu udah pakai dana alumni cukup besar gitu. Sudah diskusi di cukup besar karena memang sekarang simaksinya gila-gilaan gitu. Pertama simaksinya gila-gilaan, transportasinya, akomodasinya juga gila-gilaan. Sedangkan sekolah punya standar. Kalau dulu di angkatan itu sampai pantai itu boleh pakai stop. Transportasi gitu, akhir kan tenda. Sekarang aturan dari provinsi kan, kalau SMA kan lindungi di provinsi harus pakai bis AC. Kalau di atas 90 kilo apa 80 kilo sudah tertulis gitu ada peraturan gubernur ya. Di atas itu harus pakai bis. Jadi kita berusaha membuat apa pengurus nggak perlu nyari uang gitu. Ini sinau kegiatan sosial ini aman. Ya itu yang mau diamankan sebenarnya kekhawatiran orang tuanya. Sebenarnya kan gitu. Iya kan? Jadi sebenarnya itu demi kesejahteraan orang tuanya, bukan demi kesejahteraan kalian. Nah, pertanyaannya adalah apakah organisasi mampu menggugat itu atau tidak? Kan gitu jadi ya. Iya kan? Betul nggak? Daripada kita sewa bis mendingan tak tukang liyane sing wis asal wis seneng kan ngono kira-kira ya. Nah, gitu mungkin tantangannya di sana ya kurasa ya. Tapi oke banget nih, Dewi aku kebayang dia ngumpulin iya kan? Dulu kalau kita melakukan tadi ya yang nyari bekal aja mandiri, bahkan mengetuk pintu ke pintu salah satunya ke sebuah orang tua Endang Jaya. Anaknya satu angkatan dengan kami ya, tante mau naik gunung gitu. Kalian bahwa punya dana abadi, wow, gitu ya. Pertanyaannya adalah ketika kalian punya dana abadi begitu, terus kalian kemudian melakukan aktivitas yang kemudian ya yang saya sayangkan gini malahan, seandainya aktivitas itu bisa kalian inisiasi untuk kemudian menjadi lebih bisa bermanfaat ke hal yang lebih luas, tapi bukan dibayarin ke vendor, itu bayar bis, itu bayar konsumsi sekian juta, lakukan sesuatu yang berpikir yang kemudian berdampak luas tapi tidak dibayarin ke vendor. Ada nggak kalian kreatif serius apa saja tadi yang kemudian bahkan mengundang sponsor, why not? Sehingga dana-dana yang sudah diupayakan oleh senior tadi itu kalian jaga, bukan kalian hanggurin. Serius loh itu. Seandainya kalian tertantang untuk menjadi kreatif, untuk menjadi tadi bikin lomba pameran mengolah barang bekas menjadi energi, siapa tahu. Atau apa saja yang kalian bisa bayangkan secara kreatif itu, berkolaborasi dengan teman KIR, berkolaborasi dengan ini sekolah lain bahkan. Tapi tadi saya sebenarnya agak sedih juga kalau uang yang kemudian terkumpul begitu, sementara kalian sebenarnya masih tanggung jawab orang tua kalian. Ya, saya juga punya anak seusia kalian yang kemudian berkegiatan di sekolah juga yang kemudian harus orang tua terlibat, dan itu masih tanggung jawab orang tua memang, ya kan? Sehingga untuk berkegiatan itu tidak dibebankan kepada
organisasi kalian sendiri, meskipun itu membanggakan kalian mandiri. Cuman seandainya itu dibayarin ke BIS itu yang aku sebenarnya nggak boleh. Padahal izinnya seperti itu. Seandainya pun ada cara jurus yang lain, mungkinkah dan sebagainya. Tapi dampaknya terlalu kecil untuk anggaran sebesar itu. Seandainya mungkin kalian berpikir untuk mengundang senior untuk kita ngapain ya program berikutnya, yang kemudian bisa berdampak lebih luas dengan anggaran yang kemudian tersedia. Di Magelang apa potensinya ya, bahkan mungkin kali kotor atau apa itu ya, apa tengok. Oh, ya apa namanya, bersih sungai dan sebagainya ya, kali itu atau apa yang mungkin bisa diregularkan. Bahkan mungkin kalau mengundang satu yang lebih ini apa, sepeda gembira kali ya. isunya inilah apa, green itu ya, go green gitu, atau apa saja yang bisa kalian pikirkan. Tapi tadi kalau anggaran itu juga keluarnya untuk sesuatu yang kemudian dibayarkan ke vendor dan kalian masih tidak menarik sponsor, yang padahal dulu kita nyari sponsor untuk menerbitkan Gladiol, benar ya, majalah Gladiol ya, itu kami melakukannya door to door di pecinan itu dan sebagainya. Dan itu tidak membuat bayangan kami ada, tidak buat kami manja, tapi kita belajar sesuatu juga bahwa apa yang kita effortkan itu harus kemudian kita pertanggungjawabkan juga. Dengan cerita dari senior bahwa ada anggaran tak terbatas tapi boleh diakses oleh ralat. Kalian melakukan pelaporan begitu ya, kalau ada begitu ya. Cuma kayaknya juga sayang juga segitu gitu. Iya, maksudnya sesimpel kita, membayar bis kok kita mana-mana ya. Betul. Kira-kira ngono lho ya. Bisa nanti disiasati terus untuk ngapusi opo ngono-ngono gitu maksudku. Iya kan? Iya kan? Juga gitu ya. Tapi tadi lah mungkin maksudku ada sejenis ketengilan yang harus dipertahankan gitu. Jangan terlalu lurus-lurus amat lah, kira-kira gitu loh. Agak jalan dikit nggak apa-apa gitu, maksudnya gitu lah, kira-kira praktisnya gitulah ya, kalian tahu caranya lah ya kan, tahu lah kalian caranya gitu, memanipulasi pihak-pihak otoritas gitu ya, orang tua, guru kayak apa-apa gini gitu ya kan. Sayang kalau terkumpul segitu. Ya. Satu kali kegiatan kira-kira dana keluar berapa mas? Beda-beda sih. Yang tadi mas? Tapi kemarin kalau kita memprioritaskan untuk pengadilan. Pengadilan itu berapa mas kira-kira? Itu juga belasan, 10 paling 10. Tapi diambilnya kayaknya kemarin itu anggaran kita kalau 6 juta. Jadi kalau di AJRT itu sudah dituliskan syarat wajib tahapan pengadilan wajib itu tiga, itu pertama pemantapan, terus dulu. Nah jadi kita jadi anggaran itu di serat ketiga yang rata-rata mungkin 6 juta, 8 juta gitu. Paling murah ini Blora ya, karena Blora kan di SMA di sekolah cuma 2 bisa malam ini di sekolah mungkin 2 juta, tapi yang lainnya ada yang 6 juta, ada yang 8 juta. Sama ini sih mas, kalau dulu pas aku mau menjabat, mau mengurus itu kan dari sekolah ada forum yang itu jabarin MOU untuk ekskul. Nah kalau terkait yang base itu tuh, waktu itu di angkatanku tuh peraturannya nggak boleh pakai truk yang bukaan, truk pasir gitu. Terus kita pakainya truk tentara, kita ngopi ke tentara gitu. Nah ini bukan truk pasir kok. Ya, truk tentara. karena kan emang sektor gitu-gitu kan. Iya. Nah terus kalau terkait yang base tadi, kalau di angkatanku dan seterusnya sepertinya ya, sepengetahuan kalau di angkatanku, aku tahu base itu tuh waktu itu pas ngatur traveling ke pantai. Jadi selain tujuan kita mau ngajak teman-teman di luar ekskursial jalan-jalan gitu ke pantai kan, waktu itu kan juga ada HTM untuk teman-teman yang akan ikut kan. Nah itu jadi uang itu juga buat bayar bis dan lain-lain seperti itu. Jadi enggak 100% diserap dari dana alumni waktu itu. Jujur di angkatanku dulu kan aku belum kebagian dana yang 1 juta per angkatan belum ada. Setelah aku lepas menjabat, aku ikut diskusi terus di angkatan kalau aku dapat. Nah waktu itu kita sungkan untuk ngeluarin uang banyak-banyak, pakai uang ini juga sungkan karena pada itu aku nggak tahu apakah itu ada iuran secara terus menerus atau enggak, karena aku ada beban kayak aku pengen
kalau semisal aku bisa, aku nurahin buat adik-adikku. Jadi makanya dulu teman-teman sama aku tuh jualan di sekolahan, ya sadar-sadar seperti itu. Keren itu sih. Ini ada satu pengalaman ya kemarin di kampus ya. Waktu itu ini sudah jam 12 lebih ya, jadi kita sepakati mau sampai jam berapa nih? Mungkin 15-20 menit lagi, setelah itu acaranya bebas, nggak apa-apa ya? Iya. Ngomong Mas, lanjut. Kadang aku harus terus ya. Ya. Siti Bayo. Ini pengalaman sedikit ya. Waktu itu kami bikin teater garasi namanya di Softwall. GM, ya kan. Ini berkembang apa segala macam gitu sampai pada suatu ketika kami memutuskan untuk membubarkan si garasi ini sebagai ekskul kampus, apa BSO istilahnya waktu itu. Dan berdiri di luar. Lebih karena kemudian keharusan-keharusan yang di dalam kampus ini, ya kan, itu membatasi gerakan kami, kira-kira gitulah. Ini terlalu ekstrim itu saja gitu ya. Tapi maksudku itu juga sebuah pilihan, sesuatu yang bisa ditempuh gitu. Kalau memang ada sesuatu yang memang tumbuh di glasial ini gitu. Kalau sekolah tidak lagi memadai, tinggalkan aja sekolah kan gitu ya. Kira-kira kan gitu. Kalau agama tidak memadai, lupakan agama, kembali ke Tuhan. Kan gitu kira-kira. Macam itulah kira-kira ya, ekstrimnya gitu ya. Jadi maksudku jangan kemanusiaan kalian itu dikungkung sama organisasi. Meskipun kita juga paham bahwa perlu organisasi. Itu aja sih kira-kira. Mau tahu nggak zaman saya kayak apa? Zaman saya itu banyak sekali kegiatan, terutama naik gunung. Pertanyaannya, membawa nama glasial atau enggak? Kami hanya membawa nama glasial ketika pulang semua dengan selamat. Berangkat tidak ada atribut glasial sama sekali. Apa ini? Ya. Pulang selamat semua, baru kita beritakan bahwa glasial kemarin mengadakan ini. Artinya apa? Artinya setiap zaman punya Siasat masing-masing. Yang mana apa ya? Boleh dibilang menuntut kreativitas kita. Tapi yang jelas adalah saya nggak tahu yang dulu atau yang sekarang, tapi yang zaman saya adalah ketika harus mencari uang dengan cara ikut Wanagama Rally, pada saat itu berangkat dengan target pulang dapat duit. Karena kalau enggak, glasial tutup, nggak punya uang lagi. Jadi mau nggak mau ya harus ikut dan gimana caranya juara. Tapi yang saya masih ingat sampai sekarang adalah seharian full lari panas-panasan bukit kapur gitu-gitu ya, panasnya kan luar biasa itu. Bahkan 3 hari kemudian pun saya masih merasakan panasnya itu ya. Tapi yang kami rasakan pada saat itu adalah kami melakukan dengan gembira. Jadi mungkin ini di akhir sesi ya, kalau saya boleh bilang ya, apapun itu lakukan dengan gembira, karena tujuan kita kan bergembira ya ini ya. Organisasi kegembiraan. Kira-kira kalau relate-nya ke mas-mas embrio ini, Ya. gimana? Ini dari Mau mangan terus ya, baru ngomong. Guys, belum sewu. Ada yang mau disampaikan atau apa? Closing. Pas saya menerima, dan mungkin beda dengan yang lain juga, saya pas menerima undangan untuk ikut hadir malam ini, bayanganku aku ki mas cerita. Tetapi ketika pertukaran cerita itu berkembang dan kemudian sampai ke pengalaman apa yang dilakukan, terus keluar berbagai pengalaman yang sekarang aku malah kan dengan Musren Bangkel musyawarah rencana pembangunan kelurahan. Jadi kalau di wilayah itu kan ada rencana rumah ngopo, karena ada istilah program kerja yang memang itu sekarang sangat populer. Artinya apa? Kenapa saya pakai flanel? Kenapa saya pakai kaos Iwan Fals?
Ini saya beli tahun 88 kalau enggak 89. SMP. Ujian. Kemudian ini dari salah satu merek terkenal sama dulu Alpina dulu. Alpina. Alpina. Belum Michael Alpina. Alpina. Enggak ada lagi. Masih ada. Aku Masih ada. Ini Pakai tahun Alpina. 94 kalau nggak salah. Iya. Poinnya apa, Mas? Pokoknya ya saya cuma mau menunjukkan kostum saya dulu seperti ini dan sampai sekarang. Ketika dulu hampir semua seperti ini, sekarang ketika terakhir saya naik gunung 23 yang terbaru tahun 23 ya di Gunung Merawu. Dan sebelum di beberapa tahun sebelumnya kalau ada saya naik gunung kalau ada teman ngajak, ini namanya Eli. Sebenarnya kalau dibilang rajanya naik gunung dia, karena untuk puncak Indonesia dia cuma kurang satu, Kartens Piramid. Dia sudah ke Semeru, Slamet dan sekarang ke Rinti. Kemudian Kalimantan itu apa? Yang wilayah Indonesia bukan Kinabalu, Bukit Raya. Bukit Raya. Kemudian Rinjani pasti, dan dia ingin mengulang lagi karena memang top itu Rinjani. Himalaya, view-nya juga macam-macam. Di base camp Annapurna kalau nggak salah. Kemudian di deretan rantai Mario Sulawesi, puncaknya apa yang tertinggi? Bukan di Sulawesi. Latimojong, ya. Kemudian terakhir di Maluku, Binaya. Fisik dibina, mental dibina, fisik dianiaya, ya. Karena base campnya 200 meter dbl, sementara ketinggian 3000 sekian dbl kembali. Kurang Kartens Piramid, dia bilangnya males karena menurutnya terlalu mahal. Karena seperti itu. Nah, dia yang ada. Sama baju tadi apa? Sekarang tetap saya pakai ini. Karena nggak tahu ya. Nyaman aja. Artinya saya cukup percaya diri kan ini, sementara yang sekarang kan harus pakai outfit yang kayak gini lah, ini menyerap keringat, ringan menyerap keringat, tetapi tidak terasa berat. Ya kan kalau pakai flannel kena keringat, kena hujan, just abon seperti itu. Dan sekarang kalau dulu hampir semua pakai seperti ini, sekarang dari sekian ratus orang yang mendaki bersama paling 1-2 orang yang pakai flannel, salah satunya saya. Artinya mungkin kalau dulu apa ya, di zaman saya merasakan bahwa untuk karena gampangannya kita terpaut, ada yang orang tuanya, ayah ibunya pecinta alam atau hobi naik gunung, camping apa gitu, ada. Nah kebetulan saya senang naik gunung, anak saya sekarang yang barep semester 8 besok insya Allah pecinta alam di sejarah UGM FIB Kapala Sastra. Nah, saya melihat pecinta alam sekarang melalui dia, artinya ada program besar macam-macam. Kemudian dia di bagian paling vital, bagian logistik, dan dia menjadi expert di situ karena ya itu tadi semuanya terencana, terukur, bagus. Karena memang ini aktivitas yang cukup butuh perhitungan, ada dimensi teknisnya yang harus diperhitungkan, sampai setiap bungkus mie dia bikin kode untuk logistiknya. Artinya jangan sampai tercacar, jangan sampai kurang dan sebagainya. Baru di luar itu macam-macam lah. Seperti sementara di zaman saya perhitungan pasti ada, karena itu tadi ada dimensi teknisnya harus dilakukan mandiri. Tidak secara ya, komunal. tidak terlalu detail lah seperti itu. Tetapi itu dilandasi oleh kepercayaan diri terhadap kemampuan diri sendiri. Artinya saya bisa lah naik sampai situ. Kemudian ketika di jalan, kalau saya nggak kuat, saya berhenti, nggak pernah untuk memaksakan diri seperti itu. Kemudian pengalaman-pengalaman yang terjadi adalah karena waktu itu ya naik glasial seperti si Adeng tadi udah pulang ya. Nah, naik saya nah saya minggungan apa ya Mas, menemukan teman, merawat pertemanan seperti itu. Artinya dari teman
koncoku kok seneng munggah gunung ya tak melu munggah gunung. Ternyata kok asik. Dari situ merawat pertemanan seperti yang dikatakan tadi Mas Ando. Di tengah hutan baluran kita berdebat. Kemudian bertarung tentunya cuma dengan kata-kata, nggak sampai ke fisik sekalipun yo sampai. Jangan naik fisik kita nggak di sini. Betul. Dengan tiba-tiba murah. Seperti itu. Tapi artinya di situ saya menemukan artinya teman. Artinya kalau teman itu orang memuji-memuji, nge-like sosmed, tapi juga menunjukkan kritik, menunjukkan apa ketika itu pertarungan itu sengit, kita tetap berpegang bahwa kita itu teman. Dimensinya seperti itu. Dan itu saya temukan ketika beraktivitas, karena dulu bukan terkooptasi ya, tapi mungkin yang kami kenal adalah naik gunung. Maka kalau dulu sifatnya lebih personal, dan sekarang karena adanya organisasi, adanya tubuh, maka itu ada sesuatu yang secara fisik itu harus dilakukan, dalam artian itu dalam bentuk program kerja dan sebagainya. Sementara di zaman saya sendiri memaknainya sebagai pengalaman personal, dan itu melahirkan nilai. Salah satunya itu bagaimana merawat pertemanan. Meskipun kita bertarung, kita itu tetap teman. Kemudian juga itu misalnya pas ke Semeru atau mungkin ya naik gunung biasa, ketika sudah capek itu saya tidak akan pernah mencari puncaknya di mana, tidak, tetapi hanya menekuni setiap langkah, kepala saya tundukkan karena ke tengah kan capek. Silakan monggo. Artinya saya melalui jalan itu step by step. Ya. Kalau itu sip, oke. Buat. Makasih ya. Ya, Jadi Makasih. Waktu mau ini aja. Sorry man, apakah itu mengonfirmasi bahwa Glasial itu memang sudah seharusnya menjadi kumpulan para sahabat? Ya, seharusnya itu yang menjadi pondasi. Pertama kali itu menurutku ya. Iya. Brother will be brother. Dan yakinlah Ada. dari Coba, ada. Pernah dengar nggak? Brother will be brother. Pernah dengar? Nah, iya, itu slogan kita. ada ini apa? Gambarnya atau apa? Ora ono ya san. Dane tak, dane ono ning ngaruh. Karena simbolnya gini. Bukan sekedar gini, tapi itu tangan tenggelam. Tangan tenggelam. Artinya Gimana? ketika kita di posisi tenggelam, kita enggak menyerah. masih memberi perlawanan. Kita beri perlawanan dengan Yo nek gak kalah ki ora sedih ning miso. Iya. Waduh, kira-kira ngono itu. Karena itulah dari persahabatan, kalau pengalaman saya sendiri, saya menemukan banyak hal, dan itu berupa nilai bagi saya bisa dibawa lebih jauh, karena itu bisa di zaman terkini bisa terus dibawa dan bisa diterapkan dalam banyak hal. Seperti tadi ketika sudah kelihatannya mau mentok, udah lemes, itu naik gunung ya step by step dan sebagainya. Ya, itu brother will be brother. Ya, enggak muncul anunya. Itu Ini ya? Itu digambar tahun berapa itu? Di zoom coba. Itu aku dapat gambarnya tahun 2000 berapa ya itu ya? Bukan. Itu kan aku Di gambarnya. Ando itu selalu bikinin ini di satu amplop gitu ya. Nah, Terus dia gambar tuh, mesti ono gambari pal gitu, paling kilometer itu kan. Itu dia bawain beberapa, dan kalau lagi aventurir, ini pertama aku ya, aku nulis surat, tak lebokke amplop kuwi, terus tak kei misalnya kalau di Cirebon ya CRB, ya gitu-gitu loh kan itu. Jadi ini template gitu loh. Abstrak sekali buat kalian. Nulis surat gitu, kayak seseorang di rumah gitu. Texting dong. itu cirinya, makanya orangnya mesti bulet-bulet gitu, termasuk yang logo tadi kan jarinya bulet juga. Saya memakai amplopnya Ando ini Fun. 4 atau 5, Itu alasannya satu, fun. isinya surat Lucu.
Ya kan bersenang-senang gitu kan. Don't take it too serious. Tapi kalian tadi ya. Makanya saya pakai amplop itu 4 atau 5 isinya surat untuk pacar saya. Dan dulu satu angkatan Mantan pacar yo. Buntut 23. Dulu pacar saya. Kalau saya glasial, gladiol pecinta alam, dia glasial. Gladiol pecinta glasial. Ceritanya itu. Jadi intinya kemudian kalau di Semeru itu tidak seperti sekarang yang jalurnya ketika habis dari Kalimati Marotunggal ya. Marotunggal terus naik lautan pasir itu. Sekarang kan mungkin sudah ada jalurnya dikasih pita atau apa di gunung manapun. Kalau dulu kan koyo milih dewe-dewe, artinya kadang-kadang pemain panduane puncak. Nah, kadang-kadang itu naik 3 langkah kita merosot, 1 langkah, 2 langkah, naik 5 langkah merosot. Artinya apa? Kita tidak perlu berputus asa ketika mengalami kemunduran. Karena itu mungkin kita sedang mencari pijakan untuk lebih kuat untuk bisa naik lebih tinggi, bisa berjalan lebih jauh ke depan. Yaitu dari sedikit dari banyak nilai yang saya temukan dari glasial yang bagi saya pribadi pondasinya adalah persahabatan dengan beliau-beliau ini. Artinya saya berharap bahwa ketika sekarang glasial punya tubuh, ada bentuk fisiknya berupa organisasi yang itu ada ADART-nya, semoga kita tetap belajar tentang nilai, karena itu yang akan dibawa jauh ke depan, baik untuk diwariskan maupun untuk disimpan untuk dirinya sendiri yang sekali waktu dikeluarkan ketika ada situasi-situasi yang memerlukan nilai-nilai itu sebagai sebuah pijakan. Dan percayalah bahwa mungkin kalau sekarang kan program kerja yang menjadi target, tetapi percayalah ada hal-hal lain yang mungkin ditemukan di suatu ketika oleh sebuah peristiwa kebetulan yang itu mungkin memang ting gambar bola menyala ketika tiba-tiba. Sekedar contoh, anak saya yang ikut kapal sastra di sejarah untuk pecinta alam, dan kemudian sekarang semester 8 bikin skripsi, semester kemarin bikin judul seminar proposal. Dia tidak mengira sama sekali dan saya juga tidak mengira sama sekali. Saya punya cerita baluran hanya dengan adu. Ketika masuk melalui jalan yang tidak semestinya, di pintu masuk cuma beli tiket tapi tidak terus masuk, tetapi keluar jalan memutar terus menjelajah segala macam. Dan anak saya seminar proposal kemarin tiba-tiba dapat judul apa dia? Konservasi banteng, sejarah konservasi banteng, dan tempat penelitiannya di Baluran. Artinya dia bisa menggabungkan antara apa yang dia pelajari sekarang dengan pengalamannya sebagai, sederhananya adalah pecinta alam, yang meskipun Baluran itu dia kenal cuma dari cerita bapaknya. Nah, artinya kayak ngene iki yang kemudian ditemukan ya itu mungkin di luar program kerja, di luar apa saja yang sifatnya formal, terstruktur, terorganisasi, tertargetkan seperti itu. Tetapi mendengar cerita kalian sekarang ya memang seperti itu. Saya percaya seperti yang sudah dikatakan pepatah Jawa, nuting zaman kelakone. Artinya apa? Sesuatu yang mungkin di era dulu tidak terbayangkan, atau mungkin mosok sih harus ngene iki. Ketika zaman berubah itu mungkin terjadi. Karena itu kita tidak saiki koyo ngene ya enggak seperti itu. Tapi itu tadi ada satu yang universal yang namanya nilai, yang itu harus dibawa terus sepanjang hidup dimanapun kalian berada,
di zaman apapun kalian hidup dan dengan siapapun kalian bermasyarakat. Yes. Oke, terima kasih. Jadi apa poinnya ya? Bahwa closingnya ini aja. Jadi kan kita di awal ketemu ini kan kita mau konfirmasi dari minus 4 dan sebagainya itu kan. Ternyata memang di sini sudah diketahui bahwasanya ternyata asal usul belajar bukan dari minus 4. Tapi paling enggak kami yang mengeluarkan nilai-nilai dari belajar itu ke minus berikutnya sehingga jadi satu organisasi yang sekarang ini. Dan ini sudah konfirmasi ya ceritanya ya. Jadi setelah itu kan kita berbagi dan macam-macam gitu kan. Ya, mungkin kalau ini masih belum selesai diskusinya nanti mungkin bisa kita hentikan di. Kan intinya yang pertama kali tujuan kita ketemu tadi kan sudah terkonfirmasi ya. Intinya seperti itu. Jadi kita sudah melebar memanjang kemana-mana kan nggak apa ini untuk kita intermezzo kan kita kalau biar kenal juga kan kita dari minus 4 sampai yang sekarang. Mungkin setelah sebelum masuk bebas kita mau secara simbolis nyerahin ini. Oke. Nah, terus yang kedua ini juga saya serahkan dulu aja. Ini silakan disimpan. Ini untuk yang masternya untuk panjat tebing. Artinya apa nih Mas? Nah, itu silakan yang Cicak tukang panjat. Kita berharap itu tidak panjat tebingnya gitu kan. Nggak terkalahkan gitu kan. Oke. Karena kalau masih seperti buaya nggak bisa manjat kan gitu. Karena kita Cicak jago manjat gitu aja. Jadi closingnya kita cuma serahkan itu aja sebagai siapa saat ini yang masih bisa terfasilitasi dari kita. Oke, foto dong sama yang tersisa. Wow, mereka para pejuang keyakinan nih. Tapi intinya gini, kami bangga dengan kalian semua. Yes. Intinya dulu jangan bayangkan kalian bisa serapi ini, bisa se-organize ini gitu kan. Ya cuma kita sharing nilai aja kan. Tongkat estafet kita adalah. Kita bersyukur sekali ternyata Glacier itu lebih dari beyond our expectation gitu ya. Sebenarnya itu sebenarnya. Tingkat tongkat estafet yang kita ini kan tadi semangat bersenang-senangnya untuk dijaga meskipun terorganisir, sama tolong jaga nilai-nilai kemanusiaan yang tadi sudah disampaikan. Satu lagi sedikit ya, kalau kalian perlu dosis provokasi lebih lanjut gitu ya, rumah saya terbuka. Pak Sutradara loh, udah nemu kan Dirmawan Hatta. Nah, beliau nih. Oke, perjuangan. terima kasih. Semoga ada forum-forum seperti ini berikutnya yang lebih baik. Ini yang pertama lah, jadi ya mohon maaf kalau Carut marut. banyak sekali kekurangan-kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya buat senior-senior sudah mau meluangkan waktu di sini mengonfirmasi ini itu, menceritakan sejarah bagaimana dulu. Terima kasih juga buat teman-teman yang mau menceritakan kondisi sekarang seperti apa. Setelah ini silakan ada acara bebas.